Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga alhamdulillah kita masih sempat melanjutkan aktivitas kita yang tidak terlepas dari campur tangan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliaulah Nabi kita yang menjunjung kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, sebelumnya saya atas nama Zuljalali Wal Ikram dalam mata kuliah Electric Government. Di sini saya akan mengupas kembali terkait dengan penjelasan materi-materi yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah dalam Electric Government ini, baik dari segi definisi, dari awalnya memang memiliki banyak pandangan-pandangan, memiliki banyak versi, memiliki banyak definisi, tetapi pada ujungnya electric government ini kita hanya berbicara tentang bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Jadi ini adalah poin intinya. Kemudian adalah kenapa kira-kira electric government ini bisa muncul dan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jawabannya adalah setidaknya ada 3 faktor yang menjadi latar belakang munculnya electric government ini. Nah, yang pertama adalah kemajuan teknologi, dan yang kedua adalah arus globalisasi, dan yang ketiga adalah ada tuntutan masyarakat untuk untuk pelayanan publik yang lebih baik atau yang lebih berkualitas. Jadi ini merupakan 3 komponen utama di dalam lahirnya electric government itu sendiri. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Kita sama-sama tahu kemajuan teknologi yang ditandai dengan adanya revolusi, yaitu revolusi industri pada saat itu yang hampir sudah tidak lagi menggunakan sumber daya manusia di dalam melakukan suatu pekerjaan. Makanya pada saat itu mesin mulai digerakkan, mesin mulai dipekerjakan, dan pada saat itu manusia sudah tidak dipakai lagi. Makanya ada PHK massal pada saat itu. Nah, tapi ini merupakan dampak yang negatifnya karena mayoritas manusia sudah tidak lagi diperuntukkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua adalah arus globalisasi. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya pada zaman ini 4.0 ini arus globalisasi yang begitu cepat, yang kita tidak tahu kenapa bisa secepat ini, dan itu menyentuh semua lini, bukan hanya di bidang pendidikan tapi juga menyentuh dalam sosial, politik, ekonomi. Intinya dia menyentuh segala lini dengan adanya arus globalisasi ini, sehingga kemudahan akses informasi dan komunikasi itu bisa kita capai dengan sangat mudah. Tetapi di sisi lain ini juga banyak mempengaruhi tentang budaya-budaya apa yang telah ada di masyarakat itu sendiri. Karena kenapa? Orang telah lebih dominan menggunakan smartphone-nya, menggunakan HP-nya untuk berinteraksi daripada langsung berinteraksi sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian adalah penggunaan teknologi ini, kalau kita ingin bandingkan dengan yang dulu-dulu dengan yang sekarang, itu sudah jauh berbeda. Yang dimana adalah penggunaan teknologi yang dulu, teknologi yang langsung menawarkan dirinya kepada masyarakat untuk dipakai. Tetapi pada saat ini itu sudah terbalik. Masyarakatlah yang berlomba-lomba untuk mencari teknologi itu sendiri, karena pada dasarnya teknologi sudah mempengaruhi kehidupan kita di segala lini dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita butuh itu, dan sampai sekarang masyarakat yang masih berlomba-lomba untuk mencari teknologi itu sendiri. Yang ketiga faktornya adalah tuntutan masyarakat yang untuk pelayanan publik yang berkualitas, yang dimana kita sudah mengetahui bersama bahwa di dalam arus globalisasi ini, di dalam zaman teknologi ini, itu masyarakat sudah cerdas,
dan bisa mengetahui penyelenggaraan pemerintahan secara transparansi itu sendiri. Jadi makanya mereka menuntut bagaimana teknologi ini itu bisa dipergunakan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kembali terkait dengan definisinya tadi yang berbeda-beda, tetapi setidaknya ada 3 komponen dalam electronic government. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada teknologi, dan yang ketiga ada masyarakat, citizen atau masyarakat. Nah, pemerintah ini sebagai subjek, teknologi ini sebagai alatnya, dan objeknya adalah masyarakat itu sendiri. Jadi ini merupakan 3 komponen yang tidak bisa terlepas dari electronic government itu sendiri. Ya, kemudian sampailah kita kepada manfaatnya. Ada beberapa manfaat yang harus dicapai dalam electronic government ini. Yang pertama salah satunya adalah memperbaiki kualitas pelayanan dari pemerintah. Ini merupakan salah satunya. Kemudian di sisi lain, electronic government ini juga memberikan manfaat tentang mengurangi total biaya administrasi, karena ini sudah tidak dilakukan secara langsung dengan antri, tapi sudah dilakukan melalui perantara teknologi. Kemudian sampai pada tujuan akhirnya, electronic government ini mampu mereformasi sistem birokrasi dan mampu memberikan kualitas pelayanan publik yang baik serta pemerintah yang efektif dan efisien. Mungkin ini penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Nun wal qalam yang mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.